Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa. Mari kita berdoa sebelumnya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami dalam membaca firman-Mu. Kami boleh mengerti, bahkan dimampukan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan dari Ester pasal 2 itu ayatnya sampai 23 ya. Tapi saya membacakan sebagian saja, yaitu ayat 5 sampai 7, 17, 21 dan sampai 23. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu, yaitu Ester, tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saya lanjut ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wastu. Saya lanjutkan pada ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saya memberikan tema Tuhan itu baik dan benar. Apa? Tuhan itu baik dan benar. Mungkin ada yang tidak setuju dengan saya. Bagaimana Tuhan itu baik dan benar? Buktinya ada anggota keluarga mengalami sakit yang tidak sembuh. Padahal sudah berseru berdoa berulang-ulang kepada Tuhan. Belum lagi ada keluarga yang kena PHK. Tidak ada uang masuk. Saudara, tentu kita tahu memang ada anak-anak Tuhan yang mengalami hal demikian. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, kita semua harus percaya firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Itu dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8. Bahkan di dalam Pengkhotbah 3:11 kita tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati saudara dan saya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah saudara, orang Israel, khususnya dua tokoh yang kita baca, yaitu Mordekai dan Ester, sedang berada di pembuangan. Baik orang Yehuda di selatan maupun orang Israel yang di utara dibuang ke Babel, karena mereka tidak taat melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Ester sejak masa kecil, kita membaca pada ayat 7, sudah menjadi yatim piatu, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Mordekai di pembuangan, hari-harinya hanya di pintu istana. Itu pada ayat 11. Mungkin ia sebagai penunggu pintu. Saat itu, saudara, Ester dan Mordekai punya alasan kuat untuk berkata, Tuhan tidak baik dan tidak benar. Tetapi sebaliknya, Ester taat. Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.
Bukan pakai susuk ya, itu ayat 15b. Bahkan Ester mendapat kasih dari Raja Ahasveros menjadi ratu menggantikan Wasti pada ayat 17. Mordekai juga bisa saja setuju saudara dengan kejahatan dua orang sida-sida yang sakit hati mau membunuh raja. Tahu bangsa Israel sedang dalam tawanan Raja Ahasveros. Tetapi Mordekai tidak turut dalam rencana jahat sida-sida tersebut. Kenapa? Karena ia takut akan Tuhan. Ia percaya Tuhan itu baik dan benar. Sebaliknya, Mordekai mengadukan kejahatan rencana sida-sida itu melalui Ester. Dan kita tahu tindakan Mordekai menyelamatkan raja terhindar dari rencana pembunuhan itu dicatat dalam kitab sejarah di hadapan raja. Artinya sebagai pahlawan lah begitu ya. Nah saudara-saudara, Tuhan membuang orang Israel ke Babel karena mereka tidak taat melakukan perintah Tuhan. Tetapi sebetulnya jauh sebelumnya Tuhan sudah menyiapkan pertolongan bagi orang Israel. Salah satunya melalui kisah Mordekai dan Ester yang kita baca. Saudara, Tuhan itu baik dan benar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia sudah mengaruniakan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Katakan Tuhan itu baik dan benar. Apapun masalah saudara, serahkan pada Tuhan. Ia akan yang bertindak menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Engkau itu Tuhan yang baik dan benar. Tolonglah jemaat Tuhan yang di dalam kesulitan, yang di dalam kesusahan, bahkan iman yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.